Apakah mereka ada yang dipersekusi? Tidak ada. Walau misalkan melakukan balasan atau apa seperti yang mereka lakukan kepada si A, si B, si C, tapi tidak dilakukan karena benar-benar apa? Pakai ajarannya Kanjeng Nabi. Sedangkan yang mereka lakukan pola-polanya, tentu sampean tahu taktiknya mereka. Assalamualaikum, selamat siang. Kiai Ali Badri. Dulu perjuangannya sangat-sangat, sudah banyak pengalaman lah menghadapi orang-orang Ba'alawi. Tapi itu kan dulu. Kiai Ali Badri dulu berjuang seakan-akan sendiri. Apalagi juga tidak didukung oleh kekuatan medsos. Jadi dia banyak mengalami hal yang bisa dibilang perih. Dan saat beberapa channel marah terhadap Kiai Ali Badri, ya bisa dibilang apa ya, berharap Kiai Ali Badri tidak jadi pengkhianat. Saya juga sudah nonton rekaman bocoran obrolan itu. Harusnya begini, yang pendek saja ya. Tujuan Kiai Imad Gus Fuad itu memang yang paling pokok utama itu demi kesetaraan manusia, terutama di NKRI ini. Jelas Nabi Muhammad itu sangat menambahkan kesetaraan. Kalau bahasa kerennya ginilah, tergantung amal dan ibadah kan begitu. Manusia sama saja. Apalagi Nabi Muhammad juga sangat melarang orang untuk membanggakan nasab, keturunan. Jelas-jelas Nabi Muhammad tidak suka dengan hal-hal seperti itu. Dan jelas juga penghormatan kepada Kanjeng Nabi sudah jelas garis-garisnya seperti apa. Soal keturunan ini kan rancu. Oke lah, penghormatan ini kan ada batasnya. Tentu kita tahu yang terjadi sekarang apa. Seakan-akan itu apa? Pengkastaan. Ini menabrak apa yang diperjuangkan Wali Songo dulu. Wali Songo dulu itu apa? Jelas memerangi kasta. Di agama sebelah itu kan ada tentang kasta. Makanya muncullah Wali Songo ini dan orang banyak berduyun-duyun masuk ke agama Islam. Dengan adanya dogma-dogma nasab ini seperti dikembalikan ke arah zaman dulu lagi. Ada pengkastaan dan lain sebagainya. Seakan-akan seperti itu dan yang terjadi di masyarakat juga seperti itu. Seakan-akan orang ini beda, ini loh, ini harus dihormati. Padahal isinya mulutnya sampah misalkan. Karena kuatnya dogma itu, orang itu untuk berpikir jernih itu susah. Jadi misalkan ada orang ngaku keturunan Nabi, ucapannya kasar, seakan-akan diamini saja. Nah, ini kan udah cuci otak, udah kemakan dogma, sudah seperti pengkastaan. Yang terjadi seperti itu. Nah yang diperjuangkan Gus Fuad Kiai Imad itu tidak adanya penghormatan berlebihan, bahkan kenyataannya di lapangan mereka itu seakan-akan itu memang paling mulia. Tapi sampai sekarang satu pun tidak ada yang berani untuk membahas, untuk membalas, untuk menjawab kajian ilmiah dari Kiai Imad. Apalagi sebagai tambahan apa? Tes DNA. Nggak ada yang berani. Dan apa yang disampaikan Kiai Badri itu kurang tepat sih, saya melihatnya jelas kurang tepat. Ini loh contohnya, Kiai Badri lupa perjuangannya dia dulu kayak apa. Akhirnya dikhianati kayak apa. Dia merasakan sendiri. Dulu dia berjuang tidak ada kekuatan medsos. Sekarang itu udah ada medsos. Udah banyak HP. Ini HP atau medsos itu sudah lebih kuat daripada CCTV. Lebih kuat. Harus diketahui loh, kemarin zamannya demo-demo kemarin itu digulirkan isu apa? Isu PKI, bayangin saja. Padahal yang disasar itu hanya lawan politik. Bayangkan saja. Seandainya tidak ada medsos, tidak ada Facebook, Twitter, YouTube. Bayangkan saja, misalkan itu bergulir, berapa nyawa orang itu yang mati gara-gara opini atau hasutan soal PKI. Coba, apakah akan terjadi seperti masa dulu soal PKI ini? Bayangkan saja jika tidak ada medsos saat itu, kemarin itu loh.
digulirkannya keras soal isu PKI. Berapa nyawa sesama agama Islam itu saling bunuh. Itu loh, itu udah kelihatan bahwa ada kekuatan yang besar medsos melebihi CCTV bahkan sekalipun. Jadi perjuangan Kiai Ali Badri jangan mengulang yang seperti kemarin. Taktik sampean dulu itu memang bisa dibilang kurang dukungan kekuatan karena tidak ada medsos. Dan cara-cara sampean itu terbukti dulu itu mudah dikhianati. Tentu sampean mengalami apa yang terjadi di Jepara saat sampean ke Jepara. Iya kan? Dan banyak hal. Dan saya tidak berharap karena apa? Kiai Ali Badri ini kan istrinya kan seorang syarifah. Jangan sampailah soal syarifah, soal misalkan jenengan istrinya itu seorang syarifah dari mereka. Lalu seakan-akan lebih mementingkan apa yang ada di jenengan gitu loh. Saya melihat beberapa postingan di YouTube itu marah dengan jenengan gitu loh. Harusnya nggak begitu. Ini otak banyak orang yang bermain. Mereka juga banyak orang yang bermain. Karena buktinya apa? Apa yang jangan lakukan dulu itu bisa dibilang tidak berhasil. Berhasil seperti buku sampean atau tulisan sampean saya baca. Tapi kenyataannya kan nggak berhasil. Ternyata ada lagi sesi selanjutnya dari Kiai Imad dan Gus Fuad kan begitu. Ini udah beda, tidak seperti dulu. Makanya cara-cara sampean misalkan apa yang sampean katakan itu, lewat obrolan itu nggak tepat. Itu akan mengulang cara-cara sampean seperti yang dulu hasilnya. Ini kesetaraan, ini bayangin saja. Ini jika misalkan berhasil, ini untuk kedepannya untuk anak cucu, biar tidak ada lagi soal nasab, rame nasab, bahkan orang mengatasnamakan nasab demi keuntungan kantongnya. Bayangin saja gitu loh, yang mempersekusi mereka. Padahal kita semua bisa melakukan seperti itu. Itu bukti bahwa ajaran Islam itu lebih bisa dipakai, dipahami oleh orang-orang yang justru yang dipersekusi. Coba, yang dipersekusi siapa? Apakah mereka ada yang dipersekusi? Tidak ada. Walau misalkan melakukan balasan atau apa, seperti yang mereka lakukan kepada si A, si B, si C, tapi tidak dilakukan. Karena benar-benar apa? Pakai ajarannya Kanjeng Nabi. Sedangkan yang mereka lakukan, pola-polanya, tentu sampean tahu taktiknya mereka. Nah ini ada anak-anak muda yang banyak ini. Justru apa? Mempermudah jalan sampean sebenarnya gitu loh. Cuman sampean mungkin masih pakai paradigma cara perjuangan masa lalu yang terbukti tidak berhasil. Gitu. Dan sangat disayangkan lah bocoran obrolan seperti itu, sangat disayangkan. Ini tuh soal kajian ilmiah, nggak kemana-mana, simple. Kajian ilmiah santai. Dibalas dengan kajian ilmiah, selesai kok. Kenapa harus belok sana kemari, belok sana kemari, belok sana kemari? Kenapa gitu loh? Iya kan? Ya sampai sini wassalam.